semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu tema dari masail fikih, yaitu pengguguran kandungan yang diampu oleh Bapak Ibnu Muklis. Pertama-tama, kita kenalan dulu ya. Di tim kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Aisyah Zian Falela dengan nomor NIM 2011800261, dan yang kedua ada Al-Qairiyah Enggar dengan nomor NIM 2011808263. Lalu yang ketiga ada saya sendiri, Alda Ismi Azizah dengan nomor NIM 2011808264, dan yang terakhir ada Alfi Kurotayun dengan nomor NIM 2011808265. Nah, selanjutnya ini peta perjalanan kita. Akan ada 3 destinasi yang kita kunjungi. First section, second section, dan third section. Destinasi pertama kita akan mengunjungi pengertian abortus. Lalu yang kedua macam-macam abortus dan tujuannya. Dan yang ketiga, kita juga akan mengunjungi bagaimana pandangan Islam terkait abortus. Kalau gitu, kita langsung masuk ke destinasi yang pertama. First section, pengertian abortus. Abortus itu sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan dari bahasa Latin abortus yang berarti gugur kandungan atau keguguran. Kalau secara terminologinya, aborsi ini didefinisikan sebagai pengeluaran secara paksa janin dalam kandungan sebelum ia mampu hidup di luar kandungan. Nah, pada hakikatnya, pengeluaran janin sebelum waktunya ini bisa terjadi karena 2 cara alami dan cara buatan. Kalau yang cara alami itu disebut dengan keguguran, dan kalau misalnya cara yang buatan itu disebut dengan pengguguran atau aborsi itu sendiri. Dalam Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, pasal 75 mengatakan bahwa setiap orang itu dilarang untuk melakukan aborsi, namun dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan. Oke, selanjutnya kita menuju destinasi yang kedua, yaitu macam-macam abortus dan tujuannya, second section. Nah, pada dasarnya macam-macam abortus ini ada 2, yaitu yang alami dan yang buatan. Kalau yang alami itu disebut dengan abortus spontan, dan kalau yang buatan itu disebut dengan abortus medis dan juga abortus sengaja kriminal. Kita bahas dari yang pertama ya. Abortus spontan, contohnya itu adalah pendarahan dan kecelakaan. Pada abortus jenis ini jelas nggak ada tujuannya karena aborsi terjadi secara alami dan tidak diinginkan. Kalau yang kedua adalah aborsi atau abortus medis. Contohnya adalah bayi yang tumbuh di luar rahim. Kalau pada abortus medis tujuannya adalah untuk menghindari adanya konsekuensi yang lebih besar secara kesehatan. Misalnya kalau kehamilan itu diteruskan akan membahayakan jiwa atau membahayakan kesehatan ibu secara fatal, maka aborsi diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, kalau yang ketiga ini adalah abortus sengaja kriminal. Aborsi jenis ini adalah aborsi yang biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang melakukan seks bebas. Nah, kemudian janin yang ada dalam rahim ini dianggap sebagai aib yang harus dihilangkan. Jadi, mereka melakukan aborsi. Dan aborsi ini itu adalah jenis aborsi yang ilegal atau yang dilarang. Kalau gitu, setelah kita mempelajari macam-macam dan tujuan dari abortus, sekarang destinasi kita yang ketiga adalah pandangan Islam terkait abortus, third section. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam itu telah mengatur semua aspek dalam hidup kita dengan sempurna,
Tidak terkecuali juga permasalahan abortus atau aborsi. Nah, dalam Islam itu sendiri memandang bahwa aborsi ini memiliki beberapa persoalan. Yang pertama adalah kapan aborsi ini dilarang untuk dilakukan karena dianggap sebagai pembunuhan. Dan yang kedua ini, kapan justru aborsi ini diperbolehkan untuk dilakukan dengan alasan medis atau karena tekanan ekonomi. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi dasar bahwa aborsi ini diperbolehkan ataupun dilarang. Yang pertama itu adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 yang menjelaskan proses pembentukan manusia, bahwa dimulai dari saripati tanah hingga ia menjadi bentuk dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua juga ada Quran Surah As-Sajdah ayat 7-9 yang menjelaskan mengenai penciptaan manusia itu dari tanah, kemudian ditiupkan ruh dan diberi bekal pendengaran, penglihatan, dan hati. Lalu yang ketiga dan keempat adalah Quran Surah Al-An'am ayat 151 dan Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang menjelaskan larangan untuk membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nah, jadi dari keempat surah Al-Quran ini, dari ayat-ayat yang menjelaskan bahwa bagaimana dari proses pembentukan janin, dimulai dari janin itu dari saripati tanah hingga janin ini nantinya akan memiliki raga yang sempurna. Lalu juga ketika dia sudah memiliki raga yang sempurna ataupun raganya pada saat itu sedang dalam proses pembentukan, maka dalam Quran Surah Al-An'am dan Quran Surah Al-Isra dijelaskan kamu dilarang untuk membunuh anak kamu. Salah satunya adalah karena takut kemiskinan atau karena alasan apapun. Nah, dari Quran Surah Al-An'am dan Quran Surah Al-Isra ini yang menekankan bahwa aborsi itu dianggap sebagai pembunuhan manusia, maka dilarang untuk dilakukan. Ada juga hadis Nabi SAW, ada dua hadis. Yang pertama adalah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dan yang kedua hadis riwayat Muslim dan Husailah bin Asid. Pada hadis yang pertama, di sini dijelaskan bahwa kamu berada dalam rahim ibumu selama 40 hari sebagai nutfah, kemudian 40 hari menjadi alaqah, lalu juga kamu menjadi mudghah pada masa yang sama. Jadi di sini kamu hidup dalam rahim ibumu selama 120 hari. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam tubuh, dan malaikat itu diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Malaikat itu menulis ajalnya, amalnya, kebahagiaan, dan kesengsaraannya. Kalau berdasarkan hadis yang kedua, di sini dijelaskan bahwa jika nutfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging, dan tulang. Kemudian pada saat itu juga Allah mengutus sesuai kehendaknya untuk menjadikan janin itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, abortus menjadi diperbolehkan selama janin tersebut belum memiliki nyawa atau belum ditiupkan ruh. Kalau dalam hadis yang pertama, janin ditiupkan ruh setelah usianya adalah 120 hari. Lalu kalau dalam hadis yang kedua, janin ditiupkan ruh ketika usianya telah mencapai 42 hari. Maka jika sebelum janin itu memiliki ruh, abortus dinyatakan boleh untuk dilakukan menurut beberapa pandangan. Namun jika sudah lewat dari masa-masa yang telah ditentukan tadi, abortus menjadi haram untuk dilakukan dengan alasan apapun. Selanjutnya, ada juga pendapat 4 mazhab mengenai abortus. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa dalam usia kehamilan di bawah 40 hari hukumnya adalah makruh. Lebih dari itu maka haram mutlak. Lalu yang kedua ada mazhab Maliki yang menyatakan bahwa hukumnya adalah haram mau berapapun usianya, sudah selama apapun atau baru beberapa hari pun abortus tetap haram. Yang selanjutnya adalah mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa aborsi atau abortus boleh dilakukan selama janin belum berusia 4 bulan. Namun aborsi yang dilakukan itu bukan berarti sang pelaku terbebas dari dosa. Hanya saja dosanya itu tidak sebesar
ketika janin telah memiliki nyawa atau lebih dari 4 bulan usianya. Dan yang terakhir dari 4 mazhab ini adalah mazhab Hambali yang menyatakan bahwa hukumnya adalah mubah selama janin dalam kandungan belum mencapai 40 hari dan dilakukan dengan obat-obatan untuk menggugurkan kandungannya. Jika lebih dari 40 hari tersebut, maka hukum dari aborsi kembali menjadi haram. Lalu ada juga beberapa tokoh yang menyatakan pendapatnya terkait aborsi. Yang pertama adalah Al-Ghazali yang menyatakan bahwa aborsi adalah tindakan kriminal atau jinayah sehingga haram untuk dilakukan. Yang kedua adalah Mahmud Shaltut yang menyatakan bahwa kehidupan ini berasal semenjak adanya konsepsi. Maka karena aborsi itu adalah berasal dari masa konsepsi, jadi aborsi itu tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga ini adalah dari Quraisy Shihab yang menyatakan bahwa seseorang yang hamil tanpa didahului oleh pernikahan yang sah lalu menggugurkan kandungannya, maka dosanya adalah berganda. Jadi dari ketiga tokoh ini menyatakan sepakat bahwa aborsi itu adalah haram untuk dilakukan. Lalu ada juga pendapat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang menyatakan bahwa aborsi ini pada dasarnya hukumnya itu adalah haram, namun diperbolehkan karena beberapa syarat atau ketentuan. Apa aja syaratnya? Syarat yang pertama adalah kehamilan akibat dari pemerkosaan. Dan syarat yang kedua adalah bahwa perempuan hamil menderita sakit fisik yang dapat membahayakan jiwa atau keselamatan ibu dan anaknya, sehingga untuk meminimalisir mudarat yang terjadi, maka aborsi dilakukan untuk menyelamatkan sang ibu. Dan yang ketiga, syaratnya adalah bahwa aborsi boleh dilakukan bila janin terdeteksi mengalami cacat yang sulit untuk disembuhkan. Nah, jadi di luar syarat-syarat ini, MUI melarang atau mengharamkan untuk menjalankan aborsi. Syarat yang pertama juga diberikan kekhususan bahwa janin atau kandungan ini usianya belum mencapai 40 hari. Ketika belum mencapai 40 hari, maka aborsi boleh untuk dilakukan. Namun, ketika sudah lebih atau sudah melewati 40 hari, aborsi kembali dihukumi haram untuk dilakukan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafin ya. Kita get in touch di Instagram yuk. Kalau gitu, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.